Eh, Selamat pagi ya semuanya. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, tolong perhatikan di sekeliling meja Ananda apakah ada sampah dan tolong rapikan tempat duduknya. Ibu. Itu yang sedang main handphone, apa yang sedang dilihat sibuk saja dari tadi nampaknya. Kali-kali kalau ibu sudah masuk, pembelajaran akan segera dimulai. Tolong handphonenya disimpan ya Nanda. Baik, Bu. Baik, nampaknya semua sudah rapi. Ayu tolong pimpin doa. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini, Ayu? Semuanya hadir hari ini, Bu. Bagus ya kelas ini, siswanya rajin-rajin. Kalian harus pertahankan kehadirannya ya. Baik, Bu. Minggu kemarin kita telah mempelajari tentang teks cerpen. Minggu sekarang kita akan mempelajari tentang teks narasi. Ibu akan menampilkan sebuah PPT tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu teks narasi? Saya, Bu. Silakan Ayu. Teks narasi itu adalah teks cerita yang bisa menghibur kita sebagai pembaca, Bu. Oh, bagus Ayu jawabannya. Ada yang ingin menambahkan jawaban Ayu? Ada, Bu. Silakan Marta. Teks biografi itu adalah teks yang disusun secara kronologis sesuai urutan waktu yang bersifat khayalan penulis, atau juga bisa berpaduan antara fakta dan imajinasi penulis, Bu. Jadi teks narasi adalah teks yang tersusun secara kronologis sesuai urutan waktu yang bersifat khayalan penulis, atau juga bisa perpaduan antara fakta dan imajinasi penulis. Teks narasi digunakan untuk menghibur pembaca melalui cerita. Sebelum kita memasuki materi tentang ciri-ciri teks narasi, apakah Ananda semuanya telah paham mengenai pengertian dari teks narasi ini? Sudah, Bu. Ciri-ciri teks narasi ada 6. Yang pertama yaitu adanya keajaiban, keanehan, kemisteriusan. Yang kedua yaitu ide cerita tidak dibatasi oleh fakta. Yang ketiga yaitu menggunakan latar atau lintas waktu dan ruang. Yang keempat yaitu tokohnya unik dan sakti. Dan yang kelima yaitu bersifat fiksi atau khayalan. Dan yang terakhir yaitu berbahasa bervariatif, ekspresi, ragam bahasa non formal. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah contoh dari teks narasi. Silakan Ananda pahami selama 5 menit. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, setelah perhatikan contoh teks narasi di depan, ada yang tahu apa struktur dari teks narasi tersebut? Saya, Bu. Silakan Ayu. Struktur teks tersebut ada orientasi dan komplikasi, Bu. Bagus. Nah, Ayu sudah menyebutkan 2 struktur dari teks narasi. Siapa yang ingin menambahkan jawaban Ayu lagi? Ya, Bu. Silakan Mega. Ada struktur resolusi dan koda, Bu. Pintar. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi itu berisi pengenalan tokoh, setting, latar tempat, latar cerita, dan komponen awal perkenalan cerita. Sedangkan komplikasi itu memuat problem atau pokok persoalan dalam cerita. Resolusi yaitu memuat jalan keluar atau pemecahan konflik. Dan yang terakhir yaitu koda, bagian akhir karangan cerita. Sejauh ini apakah kalian semua mengerti dengan
Mengerti, Bu. Selanjutnya yang akan Ibu jelaskan yaitu langkah-langkah dari menulis teks narasi. Yang pertama yaitu mencari dan menentukan tema serta amanat yang ingin disampaikan. Yang kedua yaitu menentukan sasaran pembaca. Yang ketiga yaitu membuat rancangan mengenai peristiwa utama dan membentuk alur yang sesuai pada skema yang ingin ditampilkan. Yang keempat itu merangkai urutan peristiwa utama menjadi beberapa bagian seperti pembuka, perkembangan, dan akhir cerita. Yang kelima yaitu membuat rincian dan penjelasan mengenai kaidah-kaidah utama secara detail untuk mendukung cerita. Yang keenam yaitu menyusun skema tokoh, alur, latar, dan sudut pandang. Dan yang terakhir yaitu memahami dan mengerti bagaimana aturan tanda baca setiap kalimat yang ada di dalam cerita. Baik, materi terakhir yang akan Ibu jelaskan yaitu tentang jenis-jenis teks narasi. Sebelumnya ada yang tahu berapa jenis teks narasi tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan juga. Yang pertama itu ada narasi informatif, yang kedua itu narasi artistik, dan yang ketiga yaitu narasi sugestif, Bu. Ya, betul sekali, Mega. Jenis-jenis teks narasi ada 3. Yang pertama yaitu narasi informatif. Narasi informatif merupakan karangan yang tujuannya untuk menyampaikan informasi dengan tepat tentang sebuah peristiwa. Yang kedua yaitu narasi artistik. Narasi artistik merupakan karangan yang menceritakan kisah dengan tujuan memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. Teks narasi ini biasa berupa fiksi atau non-fiksi dengan bahasa figuratif. Dan yang terakhir yaitu narasi sugestif. Narasi sugestif merupakan sebuah kisah yang dibuat dengan tujuan terselubung kepada pembaca atau penerimanya. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian teks narasi, ciri-ciri teks narasi, struktur teks narasi, langkah-langkah menulis teks narasi, dan jenis teks narasi. Sejauh ini ada yang tidak mengerti dengan penjelasan Ibu? Tidak, Bu. Baik, kalau begitu Ibu akan memberi kalian tugas. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang langkah-langkah menulis teks narasi. Ibu minta sekarang per individu kalian buat contoh teks narasi dan Ibu kasih waktu 15 menit. Baik, Bu. Apakah tugasnya sudah selesai, Ananda? Sudah, Bu. Siapa yang ingin menampilkan tugasnya ke depan? Saya, Bu. Silakan, Maka. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan tugas saya. 2, 3. Niara lah ya. Orientasi dari tugas saya yaitu sedari kecil aku selalu menyukai video game. Video game adalah hiburan menarik yang dapat menghilangkan kejenuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Hiburan ini bisa juga kita ketahui melihat manfaat untuk melatih perkembangan materi kita. Nah, komplikasi dari tugas saya yaitu
Sayangnya, kegemaran bermain game bagiku menjadi salah satu hambatan terbesar dalam perkembangan pendidikanku. Saking asyiknya bermain game, aku selalu meninggalkan waktu untuk belajar. Pekerjaan rumah hanya kukerjakan seadanya karena aku selalu ingin bermain game lebih lama. Resolusi dari tugas saya yaitu, kemudian dalam keadaan genting itu ayahku memberi saran ternyata untuk mengubah hidupku. Ia berkata, "Nak, kamu suka main game ya? Gimana kalau kamu belajar cara bikin game juga? Mau gak masuk SMK jurusan informatika? Kamu kan udah jago tuh pakai komputer dari SD." Ayah pun dan aku pun menyetujui, dan ternyata memang disitulah aku berpijak. Meskipun tidak ada mata pelajaran yang secara spesifik mengajarkan kami cara membuat game, namun dasar-dasar pemrograman dan multimedia pengolahan gambar dan animasi merupakan beberapa mata pelajaran yang dibawakan di sana. Sekian penyampaian dari tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Mahmad karena telah berani menampilkan tugasnya ke depan. Untuk yang lain silakan tugasnya ditaruh di buku. Baik, Bu. Baiklah, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Silakan, Febi. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini terkait teks narasi, di mana teks narasi adalah teks yang tersusun secara kronologis sesuai urutan waktu yang bersifat khayalan penulis, atau juga bisa terpaduan antara fakta dan imajinasi penulis. Teks narasi digunakan untuk menghibur pembacanya melalui cerita. Bagus, Febi. Kesimpulan yang kamu sampaikan sudah tepat. Anda semua tolong perhatikan, inti pokok pembahasan kita hari ini adalah tentang apa itu teks narasi, struktur dan ciri teks narasi, langkah-langkah menulis teks narasi, serta jenis dari teks narasi. Oleh sebab itu, kalian jangan sampai salah paham atau bahkan lupa tentang materi ini. Ibu harap setelah mempelajari teks narasi ini, kalian dapat menulis teks narasi sendiri nantinya. Baik, karena jam pembelajaran kita sudah hampir habis, Ibu cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Oh ya, untuk tugas minggu depan, tolong cari dan tulis 3 contoh teks narasi dalam teks narasi yang Ibu jelaskan tadi. Sendiri dan tidak boleh mengcopy dari Google. Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum.